sebetulnya sanksi dari Allah itu seperti Waduh, apa? kalau sanksi Allah jangan cerita lagi. Peminum minuman keras harap mencium bau surga. Masya Iya Allah. Allah, nauzubillah. Ingat tuh Pak RW tuh. Haram tuh Pak RW untuk mencium bau surga. Jangankan masuk Pak RW. Ini ada apa sih? Mencium Pak, saja. ini? Ada apa sih? Nah, adiknya tolong diingetin dong. Loh katanya Pak RW yang nyuruh minum gimana? Astagfirullahaladzim, itu fitnah. Orang mabuk itu kan juga memfitnah orang ya Pak ya. Iya. Saya nggak pernah. Pak Herman, ini untuk Susu dan Ko ini yang nelpon laki-laki semua. Mas. Karena ada kamu di sini kali ya? Ada anak. Ah. Kalau ada ente doang yang nelpon onta, tau? Hah, Pak Ming, telepon. Itu pertanyaannya dulu, jawabannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Pak Herman, khalifah atau pengganti Nabi Muhammad SAW yang keempat adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. A, B atau C? Yang B, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya? Hei, haram ente. Udah puasa nih, nggak Betul. usah gitu-gituan. Ali bin Abi Thalib. Pak Herman mendapatkan 1 juta rupiah. Jangan tepuk tangan. Kenapa sih tepuk tangan aja Adik nggak kamu boleh? harus diselesaikan Tidak dengan baik. mungkin Pak, adik saya orang yang baik, lucu, imut. Kan Sabar. ya Allah, Lucu, imut, waktu keluarnya aja dia langsung Sabar. gondrong begitu. Pak, nggak mungkin berbuat sesuatu yang Saya tidak. saya hanya ingin mempertahankan rumah tangga dengan baik, dengan catatan tidak ada gangguan orang Papa lain. jangan begitu, Papa merendahkan Mama kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, astagfirullahaladzim. Maafin, Pak Apa kabar Pak Ustadz. Ustadz? Anwar, apa kabar Pak Anwar? Alhamdulillah baik. Ya. Silakan, silakan. Pak Ustadz, Pak Ustadz tutup Pak. Sini Mas, sini Mas. Sini Pak Ustadz. Di sebelah sini Pak Ustadz. Maafin ya sini. Ya. Pak kabar, ini Gimana kabar? saya terus terang, ya sebetulnya saya mau ke rumah. Ke Pak RW udah nggak bisa, nggak mampu. Berarti saya harus mencari tokoh masyarakat yang dimana memiliki ilmu agama yang cukup ya. Saya mau ke rumah tadinya. Saya kan dititipin adik ipar oleh orang tuanya almarhum mertua saya. Itu mabok melulu, dikasih kontrakan nggak beres, ngebohongin, warung dari besar menjadi kecil hanya. Coba istri saya kan nggak bisa Nggak terima mungkin Pak adanya Ustadz, digituin. fitnah Pak Ustadz. Fitnah, saya kan tahu adik saya dari kecil, Iya. nggak mungkin lah dia begitu, nggak mungkin. Gimana, Ya, Ustadz? tapi memang begini. Bapak dengar di masyarakat kita sekarang judi ini lagi merajalela. Iya. Minuman khamar lagi merajalela, minuman keras. Kalau orang meminum minuman khamar memang ucapannya nggak bisa dipercaya. Iya, begitu. Itu satu. Yang kedua, kalau orang sudah meminum minuman khamar, apapun mau dia korbankan. Pengusaha dia mau korbankan usahanya asal bisa meminum minuman khamar. Orang yang di RT, di RW yang punya kesempatan kalau memang suka meminum minuman keras, ya dia lakukan. Bukan cuman itu, ke atas juga begitu. Yang di atas juga begitu Pak ya? Bisa, dia Iya. pegang BUMN. Kalau memang suka minum khamar, perusahaannya dia Bisa hancur jual. ya. Ya menarik sekali, cuman kalau ngobrol di depan ini kayaknya nggak enak sama tetangga Iya, sama keluarga. Pak Ustadz, kita di kamar mungkin sambil sahur. Ya, Iya, madam iya, yuk. di rumah boleh, kamar, boleh. di dalam maksud saya. Di rumah ini, Pak Ustadz. Iya, iya. Ya, Pak Ustadz. Mari. Pak Ustadz, saya Iya, terus terang gimana, menceritakan persoalan keluarga ini malu juga, tapi mau kepada siapa lagi kalau bukan Iya. kepada Bapak yang Ya, kami urusan anggap masyarakat sebagai depan. orang tua di sini gitu loh. Jadi kalau cerita di depan itu takut ada orang lewat ngedenger. Maklum, ini terus terang saya juga mohon pandangan dari Bapak. Selalu pertengkaran rumah tangga kami ini gara-gara adik gitu. Persoalannya di sana. Jadi gimana yang soal tadi itu menyelesaikannya umat barangkali atau saya panggil ketemu dengan Bapak. Dia kalau mau diajak ke tempat Bapak, dia selalu nggak mau. Susahnya begitu. Yang jelas-jelas saya menangkap basah bahwa dia dalam Assalamualaikum. Ah, ini Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi Pak RW. wabarakatuh. Iya. Waduh. Gimana Pak RW kabar? Alhamdulillah. Sehat Pak RW? Baik, 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 baik. Gimana kabar? Baik. Silakan Pak Ustadz, silakan. Iya, 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 Pak RW, terima kasih. Sini deh, sini deh, sini deh. Ya. Makasih. Biar saya Udah berapa lama Pak? Baru aja. Biasalah warga Bapak ada yang mau minta ngobrol kiri, ngobrol kanan. Waduh, saya Tadi lagi ketemu di banyak depan. masalah Pak. Karena wilayah saya itu bener-bener aduh minta ampun sekarang itu. Kenapa? Hanya 2 gelintir manusia yang bikin heboh itu Pak.
Satu Pak Rudi bapaknya ini, dua ada laki-laki Pak. Aduh itu memang mungkin saudaranya nggak bisa mendidik, itu juga bisa. Pak RW, baru saya laporkan, maaf nih saya agak tersinggung. Saya yang bertanggung jawab mendidik, tapi saya juga punya kemampuan terbatas. Iya, iya, Saya iya. ngasih didikan yang benar, tapi maklum, akhirnya saya harus istri saya tidak terima. Gimana nggak terima? Kenapa? Ina kenapa sih? Loh, Ina? saya tahu dong Pak, adik saya seperti apa. Dari kecilnya kita sama-sama. Lantas suami saya nuduh yang enggak. Ya kan kata dia penjudi, pemabok. Nggak mungkin dong, saya nggak percaya dong Pak. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan supaya ini Pak, sebetulnya pertama posisi minuman keras atau pemabuk dalam agama itu seperti apa? Karena efeknya kepada masyarakat itu sangat Iya, meresahkan. Pak Ustaz, soalnya bapak saya tuh, aduh. Nih, ibunya dia digebukin hanya karena bapaknya judi dan mabuk. Iya. Atau Pak, pemabuk itu ada faktor keturunan Pak. Oh, enggak begitu. Begini, kalau dalam hadits dibilang man syaraba muskiran lam yaqbalallahu salatan arba'ina yauman. Ini dengerin. Barang siapa di antara umat yang suka meminum minuman keras, satu kali minum memang sholatnya 40 hari 40 malam ditolak Allah. Itu. Jangan cerita puasanya. Iya. Jadi kalau orang cerita puasa, meminum minuman keras juga, tidak ada arti perbuatan itu sama sekali. Kalau dalam Quran malah innamal khamru wal maisir ada kata-kata minuman keras tuh rijsu min amali syaiton. Orang yang suka berjudi dan meminum minuman keras, maka dia akan punya karakter macam setan sama sekali. Macam setan Pak. Iya. Jangan nunjuknya ke saya dong. Oh, pantesan ya Pak Ustaz, ya bapak Iya, saya jadi tuh, aduh. kalau memang seperti yang dibilang tadi oleh Pak RW, oleh Pak Miing, bahwa ada istri yang dipukulin, Iya. itu tidak heran sama sekali. Memang wataknya sudah watak setan. Itu eksesnya ya Pak. Iya, eksesnya. Kalau bukan cuma kita ya, ini andai kata. Iya. Andai kata Pak RW sebagai pemimpin kami, Iya. kenal minum-minuman keras, rakyat dijual sekalian itu. Kalau pegang perusahaan dijual. Makanya Pak Irwa kita lihat kalau di TV-TV itu ya Pak ya, gara-gara minuman keras anaknya diperkosa, ya kan? Mertuanya diperkosa, itu kan keterlaluan banget ya. Itu udah setan tuh ya. Dan itu pekerjaan harian sudah begitu. Bagi orang-orang yang suka minuman keras nggak ada persoalan itu. Yang cerita membunuh anak, memperkosa anak, mensetubuhi mertua, menampar istri, mencederai keluarga, nggak ada persoalan. Dan itu bukan sesuatu yang aneh lagi. Yang aneh itu kalau macam orang saleh kayak Pak RW gitu. Kayak Pak RW gitu. Memukul istri aneh itu. Aneh. Tapi gimana caranya sih Pak supaya bapak saya bisa berubah gitu? Satu-satunya obat ya harus kenal agama. Harus mengamalkan ajaran agama. Dan agama jangan cuma bicara soal benar salah cuma begitu. Mengamalkan apa yang dikaji setiap waktu. Nah Ramadan itu kan mestinya kan kita semua kayak begitu. Makanya waktu Pak RW tadi datang bicara tentang di kampung kita ada 2 orang yang begini. Sekalipun masih perlu tabayun ya. Masih perlu mencari persoalan yang sebenarnya apa iya dia melakukan itu apa tidak. Andai kata benar iya, memang harus dicegah kuat-kuat itu. Adanya dia nih, adik saya nih Pak, si Opi Iya. itu. Ya memang suka di masjid tidur gitu kadang-kadang. Karena udah gak kuat jalan, habis mabok di situ, di depannya. Ini saya kasih tahu nggak percaya. Enggak, adik saya lagi sholat apaan lagi? Tapi biasanya kalau orang sudah mabuk bisa dilihat dari mukanya. Orang-orang yang pemabuk tuh nggak ada yang mukanya cerah. Iya. Nggak ada. Yang ucapannya jujur nggak ada itu. Yang santun nggak ada. Yang ada pemabuk tuh pembohong. Pembohong kecil, pembohong gede ada juga. Tergantung pada levelnya aja. Kalau rakyat yang mabok ya ngebohongnya kecil. Kalau pejabat yang mabok ya ngebohongnya gede. Gitu aja itu. Kalau pengusaha di kampung bohongnya ya barangkali warung yang dijual. Kalau pegang BUMN pemabok ya BUMN ya jual. Mabuk itu macamnya berapa itu Pak Ustadz? Kata orang katanya ada mabuk minuman ya Pak ya. Terus mabuk cinta, mabuk darat, mabuk laut. Itu gimana Pak? Itu si Antimo dong. Ya, Pak Ustadz, ini kan menjelang apa namanya mah di televisi kemarin kita lihat menjelang puasa. Puasa. Itu kan banyak yang dilindesin oleh stum walls itu apa oleh silinder itu divirus. Botol-botolnya dihancurkan oleh polisi, oleh Pemda, petugas-petugas. Itu menyelesaikan persoalan nggak? Enggak menyelesaikan persoalan. Kalau mau menyelesaikan persoalan, pabriknya tutup. Nah, saya kan bilang begitu. Pusatnya gitu ya. Iya, Pusatnya. izinnya cabut. Kalau cuma dirazia, kalau tetap dibikin kan tetap akan ada. Nah kalau ditutup di sini kan impor Pak. Gimana caranya? Ya Pak, bea cukai dong. Petugas bea cukai harus Pemerintah jelas. harus melarang minuman keras masuk. Iya. Kalau mau menyelamatkan bangsa, bikin kebijakan semacam itu. Iya. Setuju. Tapi katanya nanti alasannya ekonomi Oh tidak rakyat. gitu.
Atau tenaga bahwa kerja hilang. pajak dari hasil minuman keras besar tuh iya barangkali ya. Tapi kos sosial Lebih tinggi. lebih tinggi dari Dibanding itu. keuntungan ekonominya. Iya. Nah sekarang Pak Ustadz, barangkali itu kan ekses dunianya. Sebetulnya sanksi dari Allah itu seperti Waduh, apa? kalau sakit Allah jangan cerita lagi. Peminum minuman keras harap mencium bau surga. Masya Iya Allah. Allah, nauzubillah. Ingat tuh Pak RW tuh. Haram tuh Pak RW untuk mencium bau surga. Jangankan masuk Pak RW. Ini ada apa sih? Mencium Pak, saja. ini? Ada apa sih? Nah, adiknya tolong diingetin dong. Loh katanya Pak RW yang nyuruh minum gimana? Astagfirullahaladzim, itu fitnah. Orang mabuk itu kan juga memfitnah orang ya Pak ya. Iya. Saya nggak pernah, hanya ngasih setengah botol pernah. Tapi enggak, nanti dulu air putih tak kasih setengah botol supaya dia tuh sadar. Bukan minuman. Aduh Masya Allah. Pak RW saya tuh walaupun bagaimana punya wilayah teritorial di sini tuh Pak. Iya. Jaga-jaga bener Pak. Dan kalau jadi PRW harus jadi teladan orang. Nah. Kalau di kampung pemimpin kita nggak bisa dicontoh, mau contoh siapa lagi? Pak, Iya. RW Teladan Jabotabek Tarzan Pak. Iya. Coba nggak belum ada di koran sama Pak Tarsan yang bilang begitu. Saya pernah, betul Pak, soalnya pernah mendapatkan apa itu Kalpataru Pak saya. Tuh kan, RW dapat teladan Kalpataru itu lingkungan hidup. Makanya RW sekolah. Iya, sekolah sih di luar nih Pak Ustadz. Kan nggak luar apa? boleh masuk, nggak bayar. Nah sekarang caranya Pak seperti bapaknya si Nova ini Rudy itu sering mukulin orang, kira-kira bagaimana? Usaha istri sudah nggak bisa. Nah, Apa ya? Pak Ustadz udah batuk-batuk minum dong, Astagfirullahaladzim, ya Masya Allah. Allah. Ya Allah, maaf Pak Punten, Ustadz. Pak Aduh, Ustadz. maaf. Kalau begitu caranya petugas keamanan harus turun. Pada di hadis dibilang, "Idza ra'a minkum mungkaran", kalau kamu melihat sebuah kemungkaran, minuman keras termasuk. Iya. Judi termasuk. Falyughayyir, perbaiki biadih dengan kekuasaan. Iya. Kekuasaan boleh masuk ke situ. Jadi kalau seorang pemimpin yang memiliki visi bahwa bangsanya tidak boleh rusak, itu tidak diizinkan. Tapi sekarang kan banyak penjudi-penjudi yang tertutup, tempat yang tidak dijangkau oleh petugas, makasih misalnya ya. apartemen gitu, misalnya, atau tempat-tempat hotel mungkin. Gitu gimana tuh Pak Ustadz? Iya, itu dengan kebijakan pemerintah. Artinya pemerintah harus punya keinginan yang kuat. Memang mengambil policy seperti mengambil kebijakan kayak begitu. Kalau pemerintah nggak punya kebijakan, nggak punya niat, bahasa orang sononya political will kalau nggak salah ya. Kalau memang tidak punya niat kayak begitu, kapan bisa selesai? Nggak akan selesai.